menggunakannya untuk menonton atau untuk membuat PR atau untuk apa saja? Buat PR? Cari apa di HP? Menggunakan kalkulator. Apa lagi? Cici. Di Cici itu apa yang kamu cari? Jawaban. ChatGPT. Ada lagi selain Google. Di Google apa ada yang kamu cari? Jawaban. Oke. YouTube ada yang buka YouTube? Ada. Oke, ada. Nonton apa di YouTube? Film kartun. Film horor. Film animasi. Selain YouTube apa lagi yang kamu TikTok, punya TikTok ya? Oke, punya TikTok. Berarti sudah menggunakan semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep kecerdasan artifisial. Pernah dengar? Kapan dengarnya? Hari ini. Berarti hari ini baru dengar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Teknologi digital ya, berhubungan dengan HP dan komputer juga kita sudah belajar sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sama dengan AI, ya. Ibu bilang AI itu sama dengan KA, kecerdasan artifisial. Nah, tujuan yang pertama apa ya? Tujuan kita yang pertama, Siswa dapat memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. oke, kelompok ini siswa dapat memahami konsep dasar artifisial. Nanti setelah kita belajar kita dapat memahami konsep dasar artifisial. Yang kedua, apa tujuannya? Memahami karakteristik kecerdasan. Kelompok ini yang ketiga, Siswa dapat menemukan contoh kecerdasan artifisial. setelah kita belajar nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita. Terakhir, kelompok ini. Siswa dapat membedakan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Nanti setelah kita belajar, kita bisa membedakan mana kecerdasan buatan, mana kecerdasan manusia. Nanti kita akan melakukan pengamatan. Kita akan melakukan mana yang termasuk kecerdasan manusia, mana yang termasuk kecerdasan buatan. Nanti kita juga akan melakukan diskusi, ya, melakukan diskusi untuk kegiatan. Kira-kira apa ini termasuk kecerdasan buatan atau kecerdasan manusia? Agar lebih semangat lagi sebelum kita lanjut, kita tepuk apa dulu? Oke, silakan bangun. Semangat sekali. Nah, sekarang coba perhatikan ke papan tulis. Kita akan melihat materi hari ini, yaitu konsep dasar kecerdasan atau AI. Nah, coba perhatikan ke papan tulis. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan. Apa itu kecerdasan artifisial? Komputer. Robot. Mesin cerdas. Mesin cerdas. Ada lain? Oke, semua jawaban anak ibu benar. Apakah kalian sering menggunakan media sosial berbasis video? Ya. Apa saja?
berbasis video yang putar video boleh Video. YouTube, video cukup banyak kalian buka media sosial, malah siswa lebih aktif daripada gurunya ya. Bagus sekali. Oke, media sosial yang paling sering kamu gunakan? Hah? YouTube, TikTok. Paling sering. Capcu, berarti tahu capcu. Facebook. Oke, semua yang benar. Nah, anak-anak ibu semua, KA itu sekarang sudah banyak membantu kehidupan kita, ya. Misalnya, saat kamu diberi tugas oleh guru, menggunakan Google, bantuan Google. Ya, ada? Oke, ada. Kemudian menggunakan Google itu untuk mencari informasi. Ada lagi? Ada yang bermain game, ya? Ada yang bermain game. Ada yang menonton apa? Film kartun di YouTube. Ada yang buat PR, carinya di Google, ya? Semua itu kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas kita sehari-hari, ya? Hari ini kita akan belajar mengenal dasar-dasar supaya kalian tahu bagaimana teknologi keren ini bisa bekerja dan membantu pekerjaan kita dalam kehidupan supaya kalian tidak salah menggunakan AI ini. Makanya pemerintah menerapkan pembelajaran coding ini di sekolah agar kalian tidak salah langkah dalam menggunakan AI. Oke. Sekarang lihat lagi. Nah, definisi AI menurut KBB, Kamus Besar Indonesia. Coba, apa arti AI menurut Kamus Besar? Apanya? Menurut Kamus Besar Indonesia, apa itu? Program komputer yang meniru kecerdasan. Berarti AI ini diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, definisinya kecerdasan artifisial ini atau AI ini adalah, coba siapa? Teknologi yang Iya, teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dan membantu mempermudah. Definisi praktis kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi tugas sehari-hari. Mana contohnya tugas sehari-hari kita? Yang pertama, yang pertama dulu. Yang pertama, asisten suara. Pernah menggunakan Google Assistant, ya? Cici pernah menggunakan? Yang menggunakan suara, tekan suara Google. Kira-kira hari ini cuacanya bagaimana ya? Itu untuk ramalan cuaca. Google, kira-kira hari ini mau pagi saya bagi siapa? Semua bisa tanya di Google, semua informasi, ya? Itu salah satu penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fitur prediksi teks di HP. Iya. Nah, coba buka di HP ini. Ketika kamu mengetik saya
langsung di bawah itu ada sistemnya yang ketika terbaca langsung dia antar ke tempat tujuannya. Yang penting perintahnya tepat dan jelas. Sudah sangat canggih sekarang kan? Ya. Ada lagi? Gamenya bisa menyesuaikan tingkat kesulitan. Game. Pernah main game? Benar. Game itu bisa merekomendasi. Misalnya si Dava gamenya dia sedang main tingkat level tinggi. Pasti yang keluar game-game selanjutnya game yang lebih sulit lagi. Misalnya si Faris dia baru main tingkat 1. Dia baru bisa tingkat 1 gamenya. Pasti yang direkomendasikan nanti game-game yang lebih mudah. Atau yang master. Itu adalah contoh-contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada karakteristik AI. Karakteristik KH, karakteristik kecerdasan artifisial. Ada beberapa karakter. Yang pertama, Dapat berpikir dan belajar seperti manusia. dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Dia bisa berpikir, belajar dari data-data seperti manusia. Misalnya kita cari Google hari ini tentang video pembelajaran, ya, yang keluar di YouTube kita pasti yang direkomend nampak di YouTube kita pasti tentang semua video pembelajaran. Misalnya Dava, dia suka bagian olahraga. Dibukalah video olahraga, itu nampak semua video olahraga lain semua. Misalnya si Syarif, dia suka video lagu. Misalnya seperti lagu tadi tabule ya. Tabule. Itu juga akan keluar lagu-lagu jenis itu. Jadi dia bisa belajar dari data yang diperoleh. Apa yang paling sering kita cari itu yang keluar. Yang kedua, apa karakter yang kedua? Dapat melakukan dalam secara otomatis. Dapat melakukan tugas secara otomatis. Mana melakukan tugas secara otomatis? Langsung ketika misalnya mesin cuci otomatis dengan mesin cuci manual. Kalau mesin cuci otomatis tinggal pencet tombol, langsung dicuci keluar bersih. Kalau manual harus dibilas, harus dikasih air dulu ya. Dia tidak bekerja secara otomatis kalau yang manual. Nah, kalau AI karakter yang ini dia bekerja langsung secara otomatis, langsung bekerja sampai selesai. Yang ketiga, karakter Mengenali data atau informasi. apa? Mampu mengenali data atau informasi. Mengenali data atau informasi dengan jelas dan lengkap. Karakternya dia mampu mengenali data atau informasi yang lebih lengkap. Kita cari sekali, dia udah terbaca. Oh ini lagi cari ini, langsung bisa mengenali. Selanjutnya, Berkomunikasi dengan manusia. dapat berkomunikasi. Arti berkomunikasi dengan manusia itulah seperti yang ibu jelaskan tadi. Kita kerjakan, kita suruh langsung keluar jadi. Tadi dah mesin cuci otomatis. Apalagi tadi mobil tanpa sopir. Mobil tanpa sopir, banyak sekali AI lagi yang bisa langsung bekerja dengan satu kita tekan. Ya, dah. Kemudian yang kelima, karakter yang kelima terus berkembang dan menjadi lebih pintar. AI ini semakin sering kita kasih data, dia semakin pintar membaca data kita. Ya, semakin sering data yang kita kasih, semakin pintar AI ini memberi informasi untuk kita. Ya, selanjutnya. Oke. Perbedaan mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Ibu mau tanya dulu. Kira-kira yang terbayang di pikiran kalian
kalian itu mesin cerdas itu apa nah? Mesin cerdas, mesin cuci biasa. Hah? Mesin cerdas, menurut kalian mesin cerdas itu bagaimana? AI. Mesin non cerdas? Mesin manual? Iya, bagus sekali. Mesin cerdas itu seperti AI. Mesin non cerdas? Manual. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, mana contoh yang sering kamu lihat mesin cerdas dan non cerdas? TV. TV mesin cerdas atau non cerdas? HP cerdas. Tunggu dulu. Tadi apa tadi bilang? Yang cerdas dulu. Mana? CCTV. Oke, yang non cerdas? Non cerdas mesin cuci manual. Yang cerdas? Mesin cuci otomatis. Apa tadi yang cerdas? Hah? Mobil? Mobil tanpa sopir tadi itu cerdas. Cerdas? Mobil biasa. Kalkulator mesin cerdas atau non cerdas? Hah? Kalkulator cerdas, dia bisa menghitung sendiri tanpa kita suruh. Hah? Tidak. Berarti kalkulator non cerdas. Blender di rumah kalian cerdas atau non cerdas? Tidak. Masih manual. Tadi alat apa penyedot debu yang bisa berjalan sendiri? Mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Itu masih cerdas. Kalau yang penyedot debu itu yang kita bawa pakai tangan? Non cerdas. Sudah bisa membedakan mana cerdas non cerdas? Oke, coba sebutkan. Kalau mesin cerdas bagaimana? Kalau mesin cerdas bagaimana? Tanya. Kalau mesin cerdas bagaimana? Kalau mesin cerdas? Coba jawab. Oke, kalau mesin cerdas dia bisa menyesuaikan diri. Kalau mesin non cerdas? Hah? Hanya mengikuti perintah. Contohnya? Ya sudah kita sebutkan tadi ya. Mesin cuci biasa itu yang non cerdas. Yang non cerdas. Oke, manfaatnya apa bagi kita? Memudahkan pekerjaan kita ya. Apalagi? Membantu di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, apalagi? Mampu memproses data besar. Itulah manfaat AI bagi kita. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ke kelompok. Kalian kerjakan LKPD-nya, nanti kita presentasi ya. Kerja kelompok, satu orang jawab ini, satu orang ini. Nanti kelompok mana yang cepat selesai kita presentasi ke depan. Cepat ya.
kerja kelompoknya? Kami dari kelompok Mandiri ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok. hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Apa itu kecerdasan artifisial? Kemampuan yang dimiliki oleh mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, selanjutnya. Sebutkan apa karakteristik kecerdasan artifisial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita yang sudah hadir. Silakan duduk. Nah, kita sudah melakukan kegiatan tadi, diskusi dan memperhatikan kelompok lain, presentasi tugas-tugas kelompok. Kita sudah memahami konsep dasar kecerdasan. Sudah paham apa arti itu kecerdasan? Oke. Yang kedua, sudah tahu karakteristik kecerdasan artifisial tadi? Ada berapa karakter tadi? Ada berapa karakter tadi? 5 karakter. Kemudian sudah menemukan contoh kecerdasan artifisial yang ada di kehidupan sehari-hari? Apa saja tadi? Robot pembersih, ya. Ya, apa lagi? Mesin canggih, mobil tanpa. Oke, udah paham. Sudah membedakan mana kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan? Kalau kecerdasan manusia, manual. Kalau kecerdasan buatan, otomatis ya. Bisa membedakan? Oke. Setelah pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tadi. Kita juga akan melihat resiko. Tadi manfaatnya banyak sekali bagi kita AI ini ya. Kita juga perlu melihat resikonya. Apa resikonya? Bisa menggantikan, bisa nanti kita tidak dipergunakan lagi untuk mengerjakan kegiatan hari-hari. Semua sudah diganti oleh semua sudah diganti oleh robot. Itu resikonya. Orang mencari pekerjaan akan lebih sulit. Di pelayan restoran sudah menggunakan robot. Semua perusahaan sudah menggunakan robot. Apakah kita akan kalah dengan pencipta robot? Kan tidak. Apalagi ketergantungan berlebihan. Tadi ketika kamu dikasih tugas oleh guru, tidak mau belajar lagi, langsung cari di Google. Google jawab selalu ini. Kalian jadi malas mau yang instan, yang siap jadi. Apalagi resikonya? Resiko penyalahgunaan data. Salah-salah data kita dicuri oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Itu adalah resiko penggunaan AI. Nah, apakah mesin bisa benar-benar cerdas seperti manusia? Bisa atau tidak? Hah? Bisa? Belum. Kenapa belum? Karena bagus sekali, karena mesin itu tidak memiliki perasaan. Dia tidak punya ide, dia menjalankan tugas berdasarkan data dan pola yang diberikan oleh manusia. Mesin juga tidak memiliki kasih sayang. Berbeda dengan kita manusia. Makanya kita bersyukur ciptaan Allah lebih sempurna daripada robot. Oke. Kita pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua mana? Bagaimana sebaiknya kita menggunakan AI? Bagaimana kita menggunakan AI? Kita harus menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Contohnya bagaimana?
dari